Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sebalang, podcast yang informatif, kolaboratif, dan juga inovatif. Dan perkenalkan, saya Ahmad Fadil. Di sini kita akan buka episode baru podcast Sebalang yang judulnya sangat memberikan informasi yang sangat inovatif, yaitu inovasi. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini ada Pak Melki. Gimana kabarnya Pak Melki? Sehat Mas Fadil. Sehat ya, syukur alhamdulillah. Dan juga ada Bang Arif. Gimana kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah sehat. Kerjaan aman? Ya lumayan hektik juga akhir-akhir ini. Lumayan ya akhir-akhir ini ya. Nah, dari banyak kerjaan itu kayaknya butuh solusi, inovasi, dan juga kerjasama yang baik ini. Betul Makanya sekali. pada momen kali ini kita akan mengupas tuh dengan judul inovasi. Jadi menurut inovator senior nih, kita awal dari Bang Melki dulu nih. Siap. Iya, Bang Melki, inovasi itu menurut Abang itu seperti apa sih? Siap. Inovasi itu yang berawal dari masalah ya, yang tadi disampaikan Mas Arif. Masalah itu yang harus kita selesaikan, tetapi tidak harus kerja keras. Tapi bagaimana caranya kita berpikir supaya mempermudah, efektif, goalnya tercapai gitu. Dan waktunya juga dengan singkat gitu. Itu menurut saya sih pengertian daripada inovasi. Kita dituntut untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Jangan cuma hanya pakai tenaga dan otot saja. Ya, begitu kira-kira dengan Mas. mudah, ringan, tapi memberikan solusi yang baik ya. Siap, betul. Kalau menurut Bang Arif, pandangannya gimana sih inovasi? Pengertiannya atau sesuai pandangan Bang Arif kayak mana? Kalau dari sudut pandangku sih inovasi itu mungkin menambahkan ya dari yang disampaikan oleh Bang Melki tadi. Itu benar, itu merupakan sebuah solusi dari pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan, di mana nanti kita seiring berjalannya waktu tentu kita tidak bisa melakukan hal yang sama terus berulang dengan efisiensi yang tidak bagus, di mana nanti outputnya juga dari hasilnya itu mungkin entah lebih jelek, entah itu nanti malah tidak ada output sama sekali. Jadi kita kadang membutuhkan suatu terobosan, suatu ide, di mana prinsipnya itu adalah kita mempersingkat pekerjaan, seperti kata Bang Melki tadi, kerja cerdas bukan kerja keras. Betul. Sehingga nanti dari adanya inovasi tersebut, pekerjaan yang seharusnya misalnya kita kerjakan dalam waktu misalkan 3 hari bisa kita bersingkat jadi sehari. Tidak hanya waktu, misalkan jadi dari sisi cost-nya juga. Misalkan kita biasanya menggunakan tool yang mahal, katakanlah misalnya berjutaan, atau misalnya nanti efeknya gitu, misalnya dari kerusakannya gitu ya. Kerusakannya nanti ke depannya bisa berjutaan, bermiliaran. Kita bisa mempersempit itu dari sisi cost-nya, dan juga nanti dari sisi manpower juga, karena kita melakukan pekerjaan di lapangan itu kadang membutuhkan manpower yang sangat-sangat banyak. Tentu kan, karena pekerjaan tidak hanya satu kan, juga ada pekerjaan yang lain. Tentunya kita meminimalisir manpower dan juga manhour-nya gitu. Oke. Dari pengertian dari Bang Arif tadi nih ya, dapat jadi inovasi itu sebenarnya nggak mesti secara teknis ya. Betul. Ya, Pak Melki ya sebenarnya. Jadi bisa juga non teknis ya. Oh ya tentu, semuanya bisa berinovasi, tidak ada pembatasan dalam berinovasi. Betul. Di PLN sendiri, di UKSBS kan tentu sering diadakan ya perlombaan penghargaan karya inovasi. Dari Bang Melki dulu nih, Bang Melki, kayak mana sih proses inovasi dari sektor kita nih di UPK Sebalang ini? Siap. Untuk Sebalang sendiri sih prosesnya sudah baik ya, sudah berjalan dengan baik. Kita mulai dari permasalahan yang ada, kita bahas tuh RCFA, kemudian teman-teman berpikir bagaimana supaya menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah, dari situ kita ajukan judulnya ya ke bagian tim COP di kitanya sendiri di Sebalang. Kemudian kita seleksi gitu ya. Di sini
saya akui baik ya, karena manajemen terlibat langsung dalam hal penilaian seperti itu dan memberikan feedback, masukan-masukan sebelum maju ke tahap kantor induk ya, tingkat induk. Jadi kita memang benar-benar disaring, dipilih judulnya dan dinilai, baru kita go ke Kit SPS. Harapannya itu bukan hanya cuma sekedar inovasi-inovasi gitu ya. Jangan cuma hanya target saja kita. Makanya manajemen di sini terlibat langsung seperti itu. Jangan cuma yang penting judulnya saja. Jadi ada seleksi internal dulu ya istilahnya ya. Seleksi internal dulu di kitanya supaya benar-benar itu Sebalang mengutus judul inovasi yang baik gitu. Biar inovasinya pun ya berbobot ya. Berbobot tentunya. benar Mas. Benar. Pengalaman sendiri nih Mas Arief nih di inovasi nih. Udah berapa kali sih ikut dari program di PLN-nya nih untuk karya inovasi? Kalau aku sih baru 3 kali Mas Fadil. 3 kali. Itu di semester 1 tahun 2020, semester 1 2021 dan semester 2 2021 juga. Oh, kayak mana tuh perasaannya dan penghargaan? Kira-kira dapat ribet apa tuh pas di sana? Alhamdulillah beberapa kali juga. Ketiganya alhamdulillah membawa Sebalang juara juga. Semester 1, 2 dan juga semester 1-nya lagi. Berarti di tahun berturut ya? 2020 semester 1 itu alhamdulillah kita bawa judul tentang lifting tool untuk Asvessel. Alhamdulillah waktu itu juara 2 untuk kategori tool supporting. Habis itu yang semester 1 2021 kemarin kita lifting tool untuk perbaikan Diddler. Supporting tool juga alhamdulillah waktu itu juara 1. Dan juga yang terakhir kemarin yang kita berdua Iya tentunya ya. itu metode perbaikan online yang Jupiter LPH4 itu alhamdulillah kita juara 3 untuk proses bisnis manajemen. Wih, luar biasa sekali ya. Mantap. Mantap nih. Tapi tentunya kita tetap belajar nih dari senior kita nih, Bang iya, Melki nih. betul Jadi sekali. dari yang inovator muda nih, kita coba kayak inovator senior nih. Kira-kira Bang Melki ini selama di PLN nih Bang, kira-kira inovasi apa sih yang sampai menggelegar ini, kayaknya membawa nama PLN terus nih Bang Melki nih, pada zamannya nih sampai sekarang juga ya. Jadi puncak-puncaknya itu pencapaian berarti ya. Iya. Kira-kira kita setiap itu tadi Mas Fadil yang saya tekankan, permasalahan yang kami buat itu benar-benar terselesaikan ya dengan baik sehingga mendapatkan reward yang bagus. Jadi kita itu selalu kalau maju mengajukan judul ke kantor induk itu pasti dapat 3 besar selalu. Wih, seperti itu ya. Keren. Tingkat keren internal ini ya. nih kelas Pasti ini ya. tidak pernah meleset. Ya itu memang pencapaian terbaik ya maksudnya. Jadi setelah itu naik ke regional tahun 2015 ya, 2015 ya, 15 ya, 2015 itu kita mengajukan judul, kemudian naik ke tingkat regional ya. Regional dulu kita itu dapat juara 1 ya. Juara regional. 1 regional. Biasa. Regional ya. Jadi itu ada bagi 2 ya. Kalau nggak salah dulu Jawa Bali dan luar Jawa Bali gitu. Jadi kita mendapatkan juara 1. Tingkatnya itu juga sangat, ini tingkat, kalau dibilang tingkat inovasi itu pembangkitan yang paling terpopuler ya, sangat diinginkan semua orang gitu. Itu judulnya apa ya, Bang Melki? Kalau pertama itu kita kompor turbin, Pak. Kompor turbin itu singkatannya ya? Iya, namanya kompor turbin. Jadi permasalahan itu berawal dari blackout unit. Kemudian selalu pasti pecah diafragma turbinnya, rupture disknya, seperti itu. Kemudian kita berpikir bagaimana caranya blackout itu kita laluin tanpa harus rupture disk, karena harus recovery-nya berapa jam. Betul. Untuk pemulihannya lagi gitu habis blackout itu. Akhirnya kita kayak menambahkan sebuah pneumatik ya, atau udara tambahan, sehingga pada saat blackout
dia ada udara itu kita ditarahan dulu ya. Oke. Kemudian itu bisa berfungsi dengan baik sehingga selalu tidak akan terjadi lagi diafragmanya atau rupture disknya pecah lagi Bermasalah. dari situ. Jadi itu keberhasilannya, makanya tingkat juara 1 di regional, tetapi ya nasionalnya belum. Seperti itu. Nah, tahun berikutnya kita majukan lagi tuh permasalahan dari hasil dari turbin, kita beralih ke boiler. Boiler itu cakep semua bidang ini. iya, benar Mas. Jadi Tapi lagi ke boiler. Gimana Mas? boilernya Bang itu karena ada termokopolnya sering patah ya. Termokopol itu selalu patah sehingga unitnya trip selalu itu. Kemudian kita berpikir bagaimana supaya memperpanjang lifetime daripada termokopol tersebut. Kita berpikir, kita observasi ke lapangan, kita cek, kemudian kita tentukan bagaimana dengan metodenya seperti ini gitu, kayak dipasang sebuah caping ya, namanya caping thermowell kalau dulu dibilang. Jadi mengalihkan aliran dari turbulensi CFD itu sendiri. Kemudian termokopolnya itu akan terlindungi tetapi tidak menghilangkan daripada fungsinya. Itu tadi kita berpikir inovasi itu bukan hanya cuma judulnya saja tetapi menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak harus menghilangkan fungsinya gitu. Betul sekali. Makanya akhirnya kita maju ke tingkat internal sendiri. Kita SPS pasti juara terus, juara 1 ya kemarin itu. Kemudian kita naik lagi ke tingkat regional. Kita juara 2. Oh, juara 2 karena yang pertama itu juara 1-nya itu seingat saya dia membuat pembangkit mini dulu di timur. Ya, kita harus angkat topi kalau dalam hal berinovasi yang lebih baik gitu kan. Kita harus akuin bahwa itu lebih baik daripada saya. Dan dia menyelesaikan permasalahan listrik di timur gitu ceritanya. Jadi inovasi dia itu benar-benar menyelesaikan dan membantu masyarakat kemarin tuh. Makanya kita angkat topi, wah ini benar layak kayak gitu. Nah, kemudian kita naik ke nasional ya. Iya. Juaranya itu akhirnya kita dapat juara 3 ya. 3 nasional. Pembangkit nasional. Wah, jadi luar biasa. di situ jadi kita dapat juara 3 nasional. Nah, yang juara 1 tadi dia dapat juara 2 gitu. Oh, malah mundur yang di regional dia juara 1. Juara 1 jadi di juara 2, PJB-nya juara 1-nya seperti itu. Atau IP ya, lupa saya. Nah, itu pencapaian. Nah, kebetulan KIT SPS itu juga mendapatkan juara umum KIT inovasi gitu. Jadi memang KIT SPS ini selalu muncul namanya di dalam bidang inovasi. Ya. Makanya kita dapatlah juara umum dari rangkaian inovasi-inovasi gitu pada tahun itu. Sehingga Mas ini supaya menjadi motivasi anak muda-muda gini ya. Muda-muda ini. Kemudian kita itu dapat reward ya. Itu luar biasa sekali, disupport sama KIT SPS. Kita itu pergi Mas. Pergi kemana? Ke negara sebelah gitu ya. Wih, ini sebagai rewardnya. Oh iya, makanya kemudian tadi harus jadi pemacu ya kan. Oke. Kita itu pergi ke Singapura. Wah, free sampai ke Singapura tuh Bang Arif tuh. Keren. Ya, jadi itu berapa orang itu Mas? Satu timnya kemarin? Satu tim itu pasti 3 orang. 3 orang ya? 3 orang. Kebetulan di sini juga ada Pak Arif ya. Pak Arif. Itu, di situ kami ya itu Mas menikmatin dulu lah jadinya hasil jerih payah kita, bahwasanya berpikir keras, kemudian mendapatkan reward dan benar-benar disupport sama KIT SPS gitu juga. Iya, kita sebenarnya juga mensupport ya. Setuju. Salah satunya tadi sampai dikasih jalan-jalan gratis gitu. Gratis Mas, free ya. Buat Bang Melki nih. Dan tentunya juga itu menjadi kepuasan sendiri ya Bang Melki ya. Yang pasti ya kita berhasil untuk menyelesaikan permasalahan dan ada solusi. Nah, dari situ kita angkat akhirnya jadi kepuasan sendiri buat diri kita ini. Untuk ini nih, coba ke Bang Arif nih.
Kira-kira kalau membuat suatu inovasi itu apa sih? Ada kesulitan? Mungkin bisa sharing juga nih ke senior kan, inovator senior. Kira-kira apa nih? Ada kesulitan di mana kira-kira? Kalau kesulitan mungkin dari sudut pandang aku ya, karena Iya. mungkin setiap inovator mungkin memiliki tingkat kesulitan yang bukan tingkat sih, lebih ke permasalahan yang berbeda dalam mencari inovasi ya, karena kita tentu membutuhkan masalah. Kalau nggak ada masalah sama sekali, tentu kita juga nggak tahu ya kita mau ngapain juga gitu. Iya, betul. Dan juga memang salah satu yang menjadi kesulitan bagi aku pribadi itu adalah dalam menuangkan ide yang kita punya gitu. Kadang kita sudah menemukan masalah, lalu kita juga sudah mencoba untuk melakukan research lah misalnya, atau kita mungkin nanya-nanya ke senior kita lah seperti Bang Melki atau yang lain gitu kan. Ternyata kita sudah bisa memecahkan masalah, tapi menuangkannya dalam sebuah tulisan, dalam sebuah dokumen gitu ya. Karena kan itu kan merupakan sebuah bukti bahwa kita sudah berhasil melakukan inovasi, dan ini adalah hasil penelitiannya, ini adalah hasil outputnya gitu. Kadang kita menyampaikan isi kepala kita itu tidak semudah dengan apa yang kita sudah inovasikan tadi gitu. Iya, betul. Itu salah satu kesulitan dari sudut pandangku sebagai inovator. Jadi udah kita lakuin, cuman mengemas dan buat jadi laporan. Betul. Itu kadang. Itu jadi Padahal udah ada sendiri program COP ya, Iya. Bang Melki ya, Betul. program COP dari LMKSBS ya. COP juga kan knowledge sharing dan juga ada kan knowledge capturing. Ya. Ya, betul. Itu permasalahan memang ya yang selalu kita dapati dalam hal penulisan inovasi. Karena kita yakin itu berawal dari ikhlas kerjanya. Yang penting saya kerjain, saya selesaikan permasalahan dengan baik. Mau dihitung sama PLN silakan, mau enggak silakan juga gitu. Yang penting saya sudah bekerja, selesai permasalahan saya gitu. Tiba-tiba kita ada sebuah COP. Itu permasalahannya. Datanya mana? betul. Aku kapan ngerjainnya? Pasti Itu itu selalu kan. bermasalah ya. Betul. Ya itu klasik memang. Itu dasar sekali memang, karena memang makanya harapan kita untuk kedepannya itu setiap apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan apa untuk yang kita berikan kepada perusahaan ini, kepada Sebalang, itu kita rekod lah ya. Jadi data-datanya juga jadi lebih enak cara ngitung-ngitungnya. Iya, jadi ke rekod tadi akhirnya buat pelaporan jadi Pelaporannya mempermudah, lebih gampang. lebih gampang lagi. Kadang inovasi udah, tiba-tiba kadang sering jadi Kalanya di situ tuh iya, biasanya. tiba-tiba udah ada pengumuman nih, lagi ada COP nih. iya, Deadline-nya itu. sekian. Nah, kadang kurangnya persiapan untuk membuat makalah itu tadi. Betul. Jadi Betul. permasalahan. Itu nanti kita nut lah ya, bagaimana supaya permasalahan dari Mas Arif kita selesaikan lah ya. Jangan itu tadi kita bilang, semoga inovasi itu bukan karbitan saja. Betul. Bukan itu taunya yang penting ada judul dulu aja lah. Yuk. Iya. Sekarang lagi maju. Kita untuk dulu kan inovasi, ya. yang muda-muda kan harapannya selain inovasi kadang juga cari ini ya, pengen sekalian teman-teman baru nih, pengen jalan-jalan juga tuh kan. Kayak jadi kebanggaan umum, tapi itu tadi kelebihannya bisa inovasi ini selain mempunyai teman-teman baru, kita juga dapat wawasan baru. Betul. Tapi akhirnya juga mempengaruhi kinerja juga. Ya gimana Bang Melki? Untuk kinerja ke kita sendiri nih. Siap. Nah, Kinerja Sebalang ya. Iya. Sebalangnya ya. Kira-kira pengaruhnya segimana sih dari hasil inovasi ini? Iya benar sekali Mas. Jadi PLN itu berpikirnya bagaimana supaya pegawainya itu berinovasi, ya kan. Jadi akhirnya dituangkanlah ke dalam kontrak kinerja ya, seperti itu, supaya yuk kami support nih, tapi tolong dilengkapi supaya terrekod dari kinerjanya sendiri. Nah akhirnya kalau di pertanyaannya, kinerja Sebalang seperti apa dalam hal inovasi gitu ya. Iya. Sampai saat ini ya, mudah-mudahan kita bilang semuanya kecapai Mas. Weh, kecapai semua. Kecapai ya. Jadi target kinerja Sebalang tentang inovasi yang diberikan kita SPS juga itu tercapai, karena memang supportnya dari teman-teman itu, antusiasnya Iya. dalam hal pengumuman akan ada
COP. Wah, Iya. banyak itu. Saya akuin. Jadi kalau kita manajemen tuh melihatnya, woi banyak sekali ini antusiasnya gitu kan. Betul tuh, munculkan antusias tadi ya. Iya benar. Oke. Jadi saya salutnya itu ke teman-teman, antusiasnya itu baik ya dalam hal memberikan judul. Tinggal kita kemas lah tadi ya, permasalahan tadi kita kemas bagaimana supaya lebih unik, terdokumentasi dengan baik, baru nanti benar-benar jadi produk yang bagus. Itu nanti PR kita ke depan lah. Oh iya, iya, betul sekali itu ya. Jadi memang antusiasnya yang banyak dan juga kayaknya beberapa semester tahun kemarin kita juga banyak ya bawa judul-judul baru yang Iya betul. juga dapat juara di bidangnya itu, betul Di Mas internal Arif ya. KSBS juga. Di internal sendiri. Tapi pasti ada suatu hal nih yang kira-kira menambah dorongan semangat teman-teman itu. Kira-kira di inovasi ini apa nih Bang Melki, kira-kira untuk menambah antusias, apa ada timbal baliknya nih? Oh, setelah melakukan inovasi kira-kira apa nih yang didapat kira-kira teman-teman itu itu ya. Siap. Mungkin dapat informasi juga nih buat Bang Arif ini, Oh, iya, kira-kira iya. kan biar nambah semangat. Tapi poinnya ya Mas, inovasi itu jangan pernah ingin mendapatkan sebuah reward dulu ya. Yang pastinya kita kerjanya ikhlas, kemudian benar-benar kita rangkai inovasi itu dengan baik. Itu kita disupport nih sekarang di KSBS nih. Jadi kalau benar-benar mendapatkan COP dan ikut lomba, ya rewardnya itu ke SIMKP Mas. Ya. Oke, iya. Itu SIMKP langsung dapat poinnya berdasarkan tingkat COP-nya sendiri gitu. Tuh. Jadi itu udah disupport tuh untuk teman-teman nantinya. Yuk silakan berinovasi, tulislah dengan baik tuh. Jangan pada waktu kita ajukan internal aja, lomba internal, aduh ini apa yang ditulis ini nih. Iya, betul sekali itu ya. Ya jadi ayo maju semuanya, nanti dapat reward lah pokoknya. Dari manajemen support lah. Dari pokoknya. manajemen sangat support ya. Support Wah, pastinya. ini Melki Nggak selaku kita ini. manajemen di Sebalang ini. Tapi harapannya nih, mungkin buat Mas Arif nih, mungkin banyak nih kita nih ya Bang Melki ya, teman-teman dari staf yang lain, mungkin di operasi, di CCR gitu kan, yang masih belum ngarah ke sini ya. nih. Siap, Nah, siap. kadang kita lihat teman-teman yang ikut tuh kadang, ini lagi nih yang ikut nih, ini lagi nih. Betul. Ya, kadang juga ini di UKSBS juga seperti itu kadang. Betul Pak. Kira-kira mungkin dari Mas Arif dulu nih, Betul, sebagai inovator muda nih, pemuda muda kayak mana sih, memberikan semangat nih, harapannya buat teman-teman di Sebalang, staf yang lain tuh. Kalau kita sih lebih ke ini ya, kan kita di Sebalang kan tidak hanya sendiri ya, karena kita bareng-bareng. Kadang kita memecahkan suatu masalah dan sampai akhirnya muncul sebuah inovasi itu juga tidak hanya dari diri kita sendiri. Kita kan butuh orang lain juga untuk teman berpikir, mendapatkan referensi, mendapatkan data-data. Jadi dengan kita saling sharing, kita saling diskusi, justru itu hal kecil yang dapat memancing sedikit lah untuk kesemangatan kita gitu. Kita kayak ada suatu masalah, benar kata Bang Melki tadi, kita tidak harus dikasih reward, bisa memecahkannya dalam waktu yang lebih singkat. Entah itu nanti kita setelah masalah itu kita mendapatkan revenue yang bagus, itu merupakan kepuasan batin Bang ya. Betul. Tidak perlu dapatkan reward pun, itu juga merupakan kepuasan batin. Nah itu jika kita semua memiliki pola pikir seperti itu, insya Allah juga semangat teman-teman untuk lebih sering untuk mengikuti inovasi, COP, KS dan segala macam juga bakal lebih tinggi juga gitu. Jadi benar seperti katakan Bang Melki tadi, kita mengubah pola pikir tadi gitu, dimana kita memecahkan inovasi ini, memecahkan suatu masalah, tapi kita benar-benar tulus untuk bekerja ikhlas untuk PLN gitu. Betul sekali. Jadi kepuasan paling besar kalau bagi aku pribadi, jujur, itu adalah ketika kita bisa kalau aku juga orang pemeliharaan ya, kita memecahkan sebuah masalah, tapi pemecahannya itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, jadi lebih cepat, cost-nya juga lebih murah, dan juga outputnya juga lebih bagus gitu. Itu juga kepuasan tersendiri gitu. Oh, iya. Sebelum kita mengikutikannya ke inovasi gitu. Betul sekali itu. Jadi ada kesan yang tidak bisa terbayar ya, bisa Betul, dibilang ya. betul, Jadi ada betul. suatu kepuasan Pribadi, yang tidak benar. bisa dibayar itu. Walaupun ya penghargaan juga, dalam artian
apapun penghargaannya, tapi kepuasan batin itu yang kadang lebih mahal nilainya. Betul tuh. sekali. Itu kita juga mengajak nggak teman-teman ternilai. tadi dari sana, pola pikir di sana juga dengan sering-sering diskusi, karena kita kan juga nggak bisa kerja sendiri nih Dil, gitu. Jadi kita mengajak teman-teman operasi juga untuk paham sistem. Kita dari bagian pemeliharaan juga kita sharing juga nih tentang peralatan equipmentnya seperti ini gitu. Jadi kita saling tukar informasi, itu juga mengajak teman-teman lain buat ikut juga dengan kita gitu. Oke, jadi seringnya diskusi berarti ya kan, seringnya betul. teman diskusi ya. Kalau Libatkan lah ya. Betul, Kita betul libatkan dari semuanya ya Mas. Contoh gini kita berpikirnya, yang memperbaiki siapa? Pasti tim pemeliharaan. Ada masalah nih, yang memperbaiki siapa? Pasti tim pemeliharaan. Harapannya terus siapa yang melakukan analisa dalam hal permasalahan itu? Pasti engineering. Komponen engineering, betul. Iya. Engineering pasti akan terlibat dalam hal berpikir untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Terus pertanyaan lagi, jika sudah diperbaiki, sudah diperbaiki, terus siapa yang mengoperasikan? Kan seperti itu. Balik lagi pasti operator. Nah, yang mengalami pertama kali keluhan itu siapa? Pasti operator. Nah, makanya harapan kita inovasi itu bukan hanya satu bagian. Jadi inovasi itu semua insan itu harus terlibat dalam hal menyelesaikan permasalahan itu. Maka itu akan menjadi sebuah inovasi yang mutunya lebih bagus daripada yang lainnya gitu. Sinergi Bang ya. Harus sinergi. Iya, sinergi, kolaborasi ya semua. Betul. Masalah nanti siapa yang memajukan, tapi tetap semua kita ruang lingkupnya satu PLN. Betul. Tujuan kita itu berarti untuk kebaikan untuk PLN. Betul Mas. Betul sekali nih. Mungkin ada kesan nih Bang Melki nih buat teman-teman Sebalang. Kira-kira kesan mungkin dari pengalaman pribadi yang sudah dilakukan tadi buat nambah semangat nih para teman-teman Sebalang ini nih. Kalau apa nih? Kesannya Mas, saya sangat berterima kasih sekali ya kesannya itu ke teman-teman, karena yang muda-muda ini terlibat ya semuanya dalam hal berinovasi, memberikan dokumen-dokumen COP begitu ya. Kalau saya ngelihatnya, benar-benar nih anak-anak muda ini sangat baik sekali sih. Jadi kesannya itu saya pada waktu sebagai PAC-nya kinerja pada waktu itu saya terbantu sekali Mas. Terkesannya itu terbantu sekali karena tiba diumumkan banyak gitu kan, ada aja judul-judulnya itu. Jadi kesannya itu semangatnya di pegawai Sebalang ini sangat tinggi. Karena apa? Karena permasalahannya itu banyak ya Mas ya. Iya. Jadi Sebalang ini selalu punya gangguan unitnya. Jadi makanya mereka berpikirnya, ini bisa nih diperbaiki dengan ini, dengan seperti ini. Akhirnya dia punya ide. Nah, tinggal bagaimana kesannya itu pesan jadinya ya. Tolong dikemaslah dengan baik gitu. Kemudian jadilah sebuah dokumen dan inovasi. Ini barang ini udah jadi gitu kan. Tapi kalau nggak disupport sama sebuah dokumen dengan baik, itu nanti dibilang orang bohong. Cuma akalanmu saja kayak gitu. Makanya harus dikemas dengan baik. Betul sekali. Seperti itu Mas. Jadi harapannya ya, ayolah kita semuanya pesan lah ya, harapannya kita selesaikan permasalahan di lapangan, dikemas dengan baik untuk laporannya nanti. Oke, terbaik emang ya Bang Melki ini ya. Jadi Bang Arif dari segi manajemen tuh emang udah mendukung penuh ya. Betul, dari awal-awal itu, dari awal inovasi Bang Arif mungkin udah dari awal-awal pertama ikut, mungkin kan berapa kali yang manajemen ini sangat mensupport nih untuk semua teman-teman nih untuk melakukan suatu inovasi nih. Mungkin harapan dan juga kesan-pesan Mas Arif nih buat teman-teman yang lain juga nih, biar juga anak-anak muda kayak Mas Arif ini menjadi inovator muda nih. Seperti apa nih Mas?
Kalau kesannya dari aku sih mungkin nambahin sedikit ya dari yang Bang Meki tadi, karena aku juga mengikuti inovasi juga nggak dapat ide sendiri. Jujur aja Mas Fadil, dapat ide itu karena bareng-bareng tadi gitu loh, karena kita diskusi bareng tadi. Jadi ya untuk kedepannya karena kita sudah tahu sendiri ya, karena kita mengikuti inovasi ini benar-benar bapak-bapak manajemen juga tidak hanya mensupport secara materi tapi juga secara moral. Kadang kita pengen ketemu nih sama Pak Melki atau mungkin sama Pak Hakim atau mungkin sama Bang Medi misalnya, kita sama bapak-bapak manajemen lain untuk diskusi, itu kita diberikan wadah untuk itu gitu. Dan kadang aku juga ngechat Bang Melki tentang suatu permasalahan ini, kita diskusi ini untuk memecahkan masalah. Lalu ketika kita punya ide, kita juga diwadahi juga dengan Bang Melki untuk diskusi untuk pembuatan laporan. Nah, jadi buat kawan-kawan jangan ragu lah jika memang meskipun cuma bukan hanya dari sisi pemecahan masalah di lapangan ya, tapi karena kan untuk inovasi ini kan ada yang tool supporting, ada yang kategori pembangkit, dan ada juga yang sistem gitu. Kita bikin sistem juga, itu juga bisa didiskusikan aplikatif, bisa didiskusikan dengan bapak-bapak senior kita, manajemen, bisa juga dengan mungkin Fadil juga gitu kan yang lebih paham tentang ilmu itu. Jadi kita tidak perlu ragu lah gitu. Kalau sedikit pun kita punya ide, namun memberikan dampak yang baik bukan hanya untuk Sebalang, bukan hanya untuk jadi kita juga untuk PLN tentunya. Dan juga kita juga harus ingat dengan mengikuti inovasi, ketika nanti kita dipertemukan dengan unit-unit lain, tentu kita juga tidak hanya seperti kata Mas Fadil tadi menambah networking, kita juga akan melihat juga seperti apa inovasi kawan-kawan di unit luar. Jadi nanti ketika kawan-kawan itu presentasi, kita juga bakal nambah ilmu baru juga gitu. Mana tahu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di unit luar itu juga bisa, tidak hanya bisa kita terapkan di unit kita, tetapi juga memacu untuk menimbulkan inovasi baru gitu, yang mungkin ada sedikit kaitannya dengan teman-teman di unit luar tadi gitu. Jadi kita juga belajar bagaimana sih pola pikirnya teman-teman di unit luar terhadap memecahkan suatu masalah. Jadi kita sama-sama belajar di sana gitu, nggak hanya buat kita Sebalang sendiri, tapi juga untuk IKSBS juga, tentunya buat PLN tentunya gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi teman-teman PLNer semuanya ya, jadi kita dapat simpulkan ya, berawal dari hal-hal kecil ya. Betul, ya Bang, dari hal-hal kecil tuh yang juga bisa dianggap sepele. Gak harus yang gede lah pokoknya. Iya, berawal dari hal-hal kecil itu semua tuh bisa dijadikan suatu inovasi. Betul. Sehingga berdampak untuk PLN juga nih, kebaikan untuk PLN. Karena kalau yang kecil dibiarkan akhirnya sesuatu itu dampaknya menjadi besar. Dan juga apabila ada suatu hal-hal yang baru, suatu hal-hal temuan baru yang bisa agar pekerjaan kita jadi mudah, lebih cepat, lebih efisien tanpa ada keringat yang berlebih untuk mengerjakan sesuatu itu bisa dilakukan suatu inovasi, sehingga juga bukan hanya untuk kepuasan kita sendiri juga untuk menambah kinerja PLN, dan juga untuk seolah-olah ini ya, untuk mengupgrade diri kita ya, untuk public speaking, untuk networking semua jadi ya. Oke, banyak sekali jadi manfaat dari suatu melakukan inovasi dan juga untuk mencari permasalahan di unit ini. Oke teman-teman semua, kita kayaknya udah banyak nih, panjang lebar nih ya, membahas tentang inovasi nih, dari Mas Arif yang sebagai inovator muda yang udah baru masuk PLN, cuman inovasinya udah cukup banyak ini, udah banyak sekali ya Bang Melki ya. Benar sekali ini. Mantap deh Bang Melki juga. Terima kasih nih atas waktu informasinya. Mudah-mudahan nanti menjadi semangat baru nih buat para PLNers muda, dan juga khususnya di lingkungan PLN IPK Sebalang, atas support dari tim manajemen untuk inovasi ini. Mudah-mudahan sektor Sebalang ini tetaplah menjadi sektor yang inovatif, tetap menjadi sektor yang memunculkan inovator-inovator muda, dan juga terus berkembang sehingga di lingkungan PLN Sebalang, UKSBS, hingga nanti bisa ke nasional untuk inovasinya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini yang membahas tentang suatu inovasi. Kepada Bang Melki saya ucapkan terima kasih sepenuhnya, dan juga Mas Arif atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke PLNer semua, itu dia tadi edisi inovasi dari podcast kita di podcast Sebalang. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya PLN UPK Sebalang. Sampai ketemu di edisi podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.